Jangan lupa support terus channel Matematika Pak Surbakti dengan cara klik. Terima kasih. Selamat bertemu kembali pejuang-pejuang CPNS 2020, teman-teman yang lagi mempersiapkan diri di dalam mengikuti tes seleksi kompetensi bidang SKB, khususnya untuk rekan-rekan tenaga pendidik atau formasi guru, baik guru kelas, guru mata pelajaran. Pada kesempatan kali ini channel Matematika Pak Surbakti akan memberikan bocoran prediksi dari pengakuan beberapa teman yang telah lulus di dalam seleksi tes CPNS tahun-tahun yang lalu. Salah satu materi yang diujikan di dalam tes SKB adalah kompetensi profesionalitas guru, yang salah satu subbagiannya adalah kemampuan guru di dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas. Jadi yang akan kita bahas di dalam pertemuan kali ini adalah mengupas tuntas soal-soal yang menyangkut tentang penelitian tindakan kelas. Baik, teman-teman pejuang CPNS, langsung saja ke soal yang pertama. Berikut ini yang merupakan instrumen penelitian dalam penelitian tindakan kelas adalah: A. Kisi-kisi soal tes, B. RPP, C. Kamera untuk merekam kegiatan belajar siswa, D. LKS. Jadi kita berangkat dari pengertian instrumen penelitian tindakan kelas. Kalau kita ingat kembali bahwa instrumen penelitian itu adalah alat, ya, alat untuk mengumpulkan data, alat untuk mengumpulkan data, atau lebih spesifik boleh kami sebut bahwa instrumen penelitian adalah alat perekam data, alat perekam data, ya. Iya, jadi di dalam penelitian tindakan kelas ada 4 instrumen PTK. Yang pertama adalah tes. Tes ini dapat berupa tes tertulis maupun tes lisan. Yang kedua adalah pedoman observasi. Pedoman observasi. Kemudian yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi. Dan yang terakhir adalah kartu, ya. Jadi kartu ini adalah catatan-catatan, ya, catatan-catatan yang digunakan di dalam sistem kartu supaya lebih sistematis. Ini hampir sama dengan observasi, ya. Di dalam pedoman observasi ini biasanya telah dibuatkan lembaran pengamatan, sehingga ketika melaksanakan penelitian lebih sistematis apa yang akan diamati, lebih terstruktur dan terukur apa yang mau diamati oleh sang peneliti dan observernya. Jadi kalau kita perhatikan jawaban, ya, jawaban kita adalah, yang lebih tepat adalah C. Kenapa, ya? Karena kalau kita perhatikan dokumentasi, ya, dokumentasi sebagai instrumen di dalam penelitian ini biasanya berupa rekaman, ya, rekaman dalam bentuk video pelaksanaan, ya, dalam bentuk video pelaksanaan. Ya, jadi yang dibutuhkan adalah kamera untuk merekam kegiatan belajar siswa. Jadi kenapa kisi-kisi soal tes, ya? Kisi-kisi soal tes ini adalah proses, ya. Ini adalah proses guru untuk menentukan tes yang akan dipakai sebagai instrumen penelitian, sehingga ini jawaban masih kurang valid, ya. RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran, juga bukan merupakan instrumen, dan LKS lembar kerja siswa. Jadi lebih spesifik tadi, LKS ini termasuk memang ke dalam tes, tapi lebih spesifik mungkin hasil lembar kerja siswa. Jadi jawaban-jawaban di dalam option ini memang lumayan cukup menjebak kita, tapi jawaban yang paling valid di dalam soal ini adalah kamera untuk merekam kegiatan belajar siswa, karena itu memenuhi instrumen penelitian yang ketiga, yaitu dokumentasi.
Ya, kita lanjut soal yang kedua. Observasi terstruktur menggunakan instrumen observasi yang dengan aspek yang diamati. Opsi A, menggunakan lembar kosong untuk mencatat hal-hal penting. B, menggunakan alat perekam, misalnya kamera. C, tertulis pada pokok-pokok masalahnya saja. D, tertulis berdasarkan kerangka teoritis dan siap digunakan oleh pengamat. Jadi observasi terstruktur menggunakan instrumen observasi yang dengan aspek yang diamati, tertulis ya, tertulis berdasar kerangka teoritis dan siap digunakan oleh pengamat. Jadi observasi terstruktur dari definisi dasarnya memang menggunakan instrumen observasi yang berdasar kepada kerangka teoritis ya. Ini merupakan kata kunci dari observasi terstruktur. Artinya harus memenuhi kaedah-kaedah atau kerangka teoritis dan siap digunakan oleh pengamat. Misalnya pengamat tinggal membubuhkan tanda checklist ya. Tanda checklist atau tanda V pada tempat yang disediakan. Biasanya lembar observasi terstruktur itu digunakan untuk merekam data, misalnya frekuensi ya. Kita gunakan misalnya menghitung frekuensi pertanyaan siswa. Iya, frekuensi pertanyaan siswa. Misalnya aktivitas guru, ya aktivitas guru ketika melaksanakan proses penelitian tindakan kelas, kemudian respon atau aktivitas siswa ya, respon atau aktivitas siswa, dan interaksi ya, dan interaksi antara guru dan siswa, antara guru dan siswa. Jadi di dalam lembaran observasi terstruktur yang telah disiapkan oleh peneliti, yang dipakai oleh observer ya, yang mengobservasi ya, mungkin menggunakan teman sejawat atau guru lainnya sebagai observer, maka observasi terstruktur ini telah disiapkan oleh guru untuk melihat beberapa elemen seperti frekuensi pertanyaan siswa, aktivitas guru, aktivitas siswa, interaksi antara guru dan siswa, untuk melihat proses pelaksanaan penelitian dan untuk memaparkan data analisis hasil penelitian dan hasil dari penelitian tersebut untuk dibuatkan kesimpulan. Jadi yang menjadi dasar adalah observasi terstruktur itu memang harus berdasar kepada kerangka teoritis ya. Jadi opsi yang tepat adalah opsi D. Baik, kita lanjut soal yang ketiga. Dalam penelitian tindakan kelas, kegunaan ya, ini mungkin kesalahan pengetikan. Kegunaan peneliti melakukan refleksi adalah, iya, jadi kalau kita perhatikan opsi untuk menetapkan taraf keberhasilan atau kegagalan alternatif tindakan. B, dilaksanakan guna menentukan langkah lebih lanjut dalam rangka mencapai tujuan penelitian. C, untuk menganalisis kinerja pengamat. D, untuk memperbaiki hipotesis tindakan. Ya, jadi kalau kita perhatikan opsi A sampai D hampir keseluruhan merupakan bagian dari refleksi. Tapi kalau kita lebih teliti melihat kembali apa itu refleksi, refleksi merupakan perenungan yang intens ya, perenungan yang intens tentang apa yang terjadi dan tidak terjadi dan mengapa demikian. Artinya refleksi itu adalah perenungan mendalam mulai dari proses pelaksanaan penelitian sehingga dapat disimpulkan dan dapat ditentukan taraf keberhasilan atau kegagalan alternatif tindakan. Jadi kalau lebih spesifik lagi gunanya yaitu dilaksanakan guna menentukan langkah lebih lanjut dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Jadi ending dari refleksi adalah tercapainya tujuan penelitian. Jadi guna peneliti melakukan refleksi adalah menentukan langkah lebih lanjut dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Jadi kalau kita perhatikan opsi A, untuk menetapkan taraf keberhasilan atau kegagalan alternatif tindakan, ini lebih kepada definisi ya, lebih kepada definisi
atau arti ya, atau arti dari refleksi tersebut. Kalau kita perhatikan opsi C untuk menganalisis kinerja pengamat, ini adalah bagian-bagian ya, bagian-bagian di dalam proses refleksi tersebut. Jadi untuk opsi yang tepat adalah opsi B. Dalam penelitian tindakan kelas, kegunaan peneliti melakukan refleksi adalah guna menentukan langkah lebih lanjut dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Artinya pada posisi refleksi, peneliti akan dapat menyimpulkan apakah diperlukan siklus selanjutnya atau telah tercapai tujuan dari penelitian tersebut. Jadi yang menjadi keyword atau kata kunci di dalam kegunaan dari peneliti melakukan refleksi adalah mencapai tujuan penelitian. Oke, pada soal yang keempat, secara teknis, refleksi dilakukan dengan pendekatan A. Jenis penelitian dan olah data, B. Analitis, sintetis, dan pendekatan berpikir induktif dan deduktif, C. Individual dan kerjasama, D. Aplikatif, analisis, dan evaluatif. Jadi kalau kita perhatikan ya dari kalimat soal, yang menjadi keyword atau kata kunci di dalam menjawab soal ini adalah kalimat pendekatan. Jadi kalimat pendekatan itu ada pada posisi opsi B. Maka jawaban yang tepat secara teknis, refleksi dilakukan dengan pendekatan analitis, sintetis, dan pendekatan berpikir induktif dan deduktif. Kita lanjut untuk soal yang kelima. Dalam rangka menetapkan langkah lanjutan untuk melaksanakan siklus berikutnya, hendaknya beberapa hal berikut dipertimbangkan, kecuali ya. Jadi kita garis bawahi kecuali yang tidak perlu dipertimbangkan oleh peneliti ya. Opsi A, kondisi saat pelaksanaan tindakan terdahulu dengan segala hasilnya. B, taraf peluang keberhasilan alternatif tindakan yang dipilih untuk siklus lanjutan. C, dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan. D, pokok materi pelajaran yang dipilih harus sama dengan pokok materi pelajaran pada siklus sebelumnya. Jadi kalau kita perhatikan hal yang tidak perlu dipertimbangkan karena menggunakan kalimat kecuali. Jadi opsi yang tepat adalah opsi D. Kenapa? Karena pokok materi pelajaran yang dipilih harus sama memang adalah suatu kewajiban ya, suatu kewajiban atau suatu keharusan, karena antara siklus pertama dan siklus kedua, masalah dan rumusan masalah ya, rumusan masalah atau tujuan penelitian itu tidak berubah. Artinya objek yang kita teliti pada siklus pertama dan siklus kedua itu merupakan objek yang sama, masalah yang sama, sehingga pokok materi pelajaran yang dipilih harus sama dengan pokok materi pelajaran pada siklus sebelumnya. Itu bukan hal yang dipertimbangkan, memang merupakan suatu kewajiban di dalam pelaksanaan PTK. Jadi kalau kita balikkan lagi soal ini ya, hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh peneliti dalam rangka menentukan langkah lanjutan untuk melaksanakan siklus berikutnya tentunya adalah opsi A benar, opsi B benar, opsi C benar. Ini hal yang harus diperhitungkan. Dan satu lagi yang harus diperhitungkan atau dipertimbangkan oleh sang peneliti adalah hal yang keempat, yaitu kendala-kendala ya. Kendala-kendala atau masalah ya. Kendala-kendala atau masalah yang mungkin dihadapi. Yang mungkin dihadapi ya. Kendala-kendala atau masalah yang mungkin dihadapi pada saat pelaksanaan implementasi tindakan yang dipilih ya. Jadi ada 4 hal yang harus dipertimbangkan oleh peneliti untuk melaksanakan siklus lanjutan atau siklus berikutnya. Soal yang ke-6, jelas ya. Salah satu teknik mengumpulkan data adalah dengan teknik wawancara. Yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan wawancara adalah opsi A, harus rileks. B, dilaksanakan di dalam kelas. C, tidak perlu rencana wawancara. D, memberi motivasi belajar siswa. Jadi kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan soal
salah satu teknik mengumpulkan data adalah dengan teknik wawancara yang perlu diperhatikan, ya. Yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan wawancara, artinya hal-hal yang menjadi perhatian oleh si pewawancara atau peneliti di dalam mengumpulkan data dengan teknik wawancara. Kalau kita perhatikan ya, opsi A harus rileks, opsi B dilaksanakan di dalam kelas. Iya, tentunya ini salah. Karena di dalam penelitian tindakan kelas tidak dibatasi ya, tidak dibatasi apakah wawancara itu dilaksanakan di dalam kelas atau tidak. Kalau kita perhatikan opsi C, tidak perlu rencana wawancara. Tentunya ini adalah opsi yang salah, karena ketika pewawancara hendak melakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara, maka ya pewawancara atau peneliti sudah menyusun garis-garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan atau orang yang diwawancarai. Opsi D, memberi motivasi belajar siswa. Ini juga opsi yang salah. Artinya apa? Memberi motivasi belajar siswa bukan tujuan utama si pewawancara atau peneliti. Jadi pewawancara harus fokus pada masalah yang diteliti. Informasi apa yang mau dicapai, yang mau diperoleh dari orang yang diwawancarai. Jadi opsi yang tepat yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan wawancara adalah sikap yang harus rileks ya. Kenapa harus rileks? Artinya ketika orang yang diwawancarai rileks, tanpa di bawah tekanan, tidak dalam kondisi tegang, maka informan atau orang yang diwawancarai akan memberikan secara mendetail atau dengan menggunakan objektivitas ya, dengan menggunakan cara berpikir yang kreatif dan kritis untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh si pewawancara atau peneliti. Jadi ada 4 hal yang harus diperhatikan ketika melaksanakan wawancara ya. Pak Surbakti berikan catatan kecil. Yang pertama adalah bersikap simpatik ya. Simpatik. Yang kedua bersifat netral, ya. Iya. Bersifat netral yang Pak Surbakti maksudkan adalah ketika antara peneliti atau si pewawancara berbeda pendapat terhadap pandangan suatu masalah dengan informan atau orang yang diwawancarai, maka si pewawancara harus netral ya, harus netral memandang masalah tersebut. Yang ketiga harus rileks ya, itu opsi A. Harus rileks. Ini sudah Pak Surbakti jelaskan tadi tujuannya apa. Dan yang keempat sudah menyusun ya. Sudah menyusun garis-garis besar pertanyaan. Ya, sudah menyusun garis-garis besar pertanyaan. Artinya tujuannya apa? Supaya wawancara yang dilaksanakan dapat dilakukan dengan cara efektif ya, efisien dan tepat guna. Oke, demikian penjelasan Pak Surbakti untuk soal yang ke-6 ini. Mudah-mudahan dapat dipahami kurang lebih hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan di dalam melaksanakan wawancara dalam teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara. Baik, kita lanjut soal yang ke-7. Soal nomor 7. Tahapan dalam analisis data penelitian adalah A. Memeriksa hasil observasi, meringkas menyajikan data. B. Reduksi pemaparan dan penarikan kesimpulan. C. Menyusun instrumen, mengambil data, menganalisis data. D. Merencanakan, melaksanakan, merekam data. Jadi tahapan dalam analisis data penelitian di dalam penelitian tindakan kelas ada 3, yaitu ya, reduksi, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan ya. Jadi reduksi ini adalah proses penyederhanaan data ya, melalui seleksi, pemfokusan ya, dan pengabstraksian data, diabstraksi ya. Data apa?
data mentah, sehingga data-data tersebut menjadi informasi yang bermakna. Kemudian pemaparan data ini biasanya dipaparkan dalam bentuk narasi, grafik, ya, tabel atau matriks. Dan penarikan kesimpulan, ya, penarikan kesimpulan itu merupakan proses pengambilan intisari atau sajian data yang telah dipaparkan, ya, yang telah dipaparkan ke dalam bentuk pertanyaan atau formula yang singkat, padat, tetapi mengandung pengertian yang luas. Iya, jadi yang menjadi kata kunci di dalam soal nomor 7 ini adalah reduksi, pemaparan, dan penarikan kesimpulan. Itulah 3 tahap di dalam pelaksanaan analisis data di dalam penelitian tindakan kelas atau PTK. Oke, soal nomor 8. Paparan data dapat dilakukan dengan tampilan dalam bentuk A. Rekaman dan catatan, B. Instrumen, kamera, dan dokumentasi, C. Narasi, grafik, tabel, dan matriks, D. Skema, analisis data, dan pembahasan, ya. Jadi ini sudah Pak Surbakti jelaskan tadi di dalam soal yang ke-7. Maka paparan data di dalam analisis data di dalam PTK yaitu biasanya diberikan dalam bentuk narasi, ya, grafik, tabel, dan matriks. Jadi cukup jelas, ya. Baik, nomor 9. Berkaitan dengan analisis data, penyimpulan merupakan proses pengambilan intisari atas A. Pelaksanaan observasi di kelas, B. Sajian data yang telah dipaparkan ke dalam bentuk pertanyaan atau formula yang singkat, padat, tetapi mengandung pengertian luas, C. Refleksi terhadap apa yang telah dilakukan dan akan dilakukan, D. Saran-saran yang akan diberikan. Jadi ini berkaitan dengan soal yang nomor 7 tadi, merupakan definisi dari penyimpulan, ya, pengertian atau definisi dari penyimpulan di dalam analisis data PTK, ya. Jadi penyimpulan merupakan proses pengambilan intisari atas apa? Atas sajian data yang telah dipaparkan ke dalam bentuk pertanyaan atau formula yang singkat, padat, tetapi mengandung pengertian luas. Jadi opsi yang tepat adalah opsi B. Jelas, ya, teman-teman pejuang CPNS. Baik, kita masuk soal yang terakhir di dalam pembahasan soal-soal penelitian tindakan kelas yang merupakan salah satu dari subbagian kompetensi profesionalitas yang harus dimiliki oleh seorang guru, yang kami prediksikan akan menjadi salah satu materi di dalam tes seleksi kompetensi bidang CPNS 2020. Oke, kita masuk soal yang ke-10. Teknik observasi klinis menggunakan 3 fase, yaitu A. Bertemu siswa di kelas, wawancara, dan merekam data. B. Rencana pembuatan RPP, melaksanakan pembelajaran dan melakukan perbaikan. C. Rencana membuat instrumen, mencobakan dan merevisi. D. Rapat perencanaan, observasi kelas, dan rapat umpan balik. Jadi teknik observasi klinis, ya, teknik observasi klinis menggunakan 3 fase, yaitu yang pertama rapat perencanaan, kedua observasi kelas, dan yang ketiga rapat umpan balik, ya. Jadi opsi yang tepat adalah opsi D. Demikian pembahasan-pembahasan sebagian soal yang kami prediksi sebagai salah satu materi tes seleksi kompetensi bidang untuk subtes kompetensi profesionalitas seorang guru, ya, guru, khususnya di dalam memahami pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang sangat diharapkan dikuasai oleh semua guru untuk menjawab persoalan-persoalan, masalah-masalah proses pembelajaran di kelas yang muaranya diharapkan untuk meningkatkan ketercapaian kompetensi siswa, ya, untuk meningkatkan kemampuan siswa di dalam memahami materi ajar atau proses pembelajaran di dalam kelas. Mudah-mudahan apa yang kami bagikan dapat bermanfaat bagi teman-teman pejuang CPNS 2020. Tetap semangat belajar, dan jangan lupa berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya
usaha yang kita lakukan mendapat ridho berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam sukses dari kami, doa dari channel Matematika Pak Surbakti. Semua sahabat CMPS, pejuang CPNS 2020, sukses di dalam tes seleksi kompetensi bidang. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di dalam pembahasan soal-soal berikutnya.